Rahayu sedulur semuanya, buat teman-teman ngaji pikir, kembali membahas tentang spiritual, mengedukasi tentang keilmuan, pernafasan, dan spiritual lainnya. Dari video sebelumnya yang menyangkut tentang membuka cakra, tentang energi, ataupun tentang pernapasan meditasi lainnya. Di video kali ini akan membahas mengenai penyembuhan, yaitu penyembuhan melalui pernafasan. Karena pernafasan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, yang tentunya itu adalah sumber kehidupan kita juga. Jadi sangat banyak fungsi untuk ilmu pernafasan. Sebelum menjadi penyembuh atau pitulungan orang banyak, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Yaitu menguasai apa? Yang pertama itu menguasai rasa kita. Bagaimana cara mengolah rasa, mengolah pikiran. Tentunya ini perlu latihan dan perlu untuk pembimbingan khusus. Karena pada dasarnya orang sakit itu 75% itu berasal dari pikiran. Kemudian menimbulkan sebuah rasa, yaitu rasa sakit. Karena rasa adalah buah dari pikiran. Jadi sakit apapun itu pasti sumbernya itu dari pikiran. Orang yang terlalu banyak berpikir negatif mengakibatkan rasanya berlebih. Rasa cemas, rasa khawatir, rasa yang meluap karena omongan-omongan orang di luar. Itu menimbulkan penyakit pikiran. Kemudian larinya ke rasa. Dan nanti yang bermacam-macam penyakit jadinya. Bisa yang lambung, sampai sakit hati. Itu semua asalnya dari pikiran. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum untuk menguasai keilmuan ini, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri dulu. Itu kita harus bisa mengolah rasa kita, mengolah pikiran kita. Kenapa saya bikin video ini? Karena di luar sana sangat masih banyak itu orang-orang yang datang ke oknum-oknum ya. Karena mempermainkan keyakinan. Di saat pasien itu sudah yakin, ingin mencari obat, ingin mencari penyembuhan, tetapi si oknum ini malah seringkali memanfaatkan si pasien. Contoh, si pasien datang ingin menyembuhkan suatu penyakit. Bahwasanya sudah berkonsultasi, saya sakit ini. Kemudian si oknum memanfaatkan dengan cara menjual berbagai sarananya. Misal seperti menjual ini, air ini sudah dibacakan asma ini, dibacakan doa ini oleh sesepuh ini, harga sekian juta, harga sekian ratus, benda ini nanti bisa kamu bawa, kamu akan sembuh, ini kamu makan, ini kamu minum, nanti kamu pasti akan sembuh. Lah, di sini ini yang harus kita luruskan, yang ini harus kita benahi. Karena apa? Kasihan. Pasien itu datang sungguh-sungguh ingin dia sembuh, tapi malah banyak sekali dimanfaatkan oleh para oknum di luar. Nah, di sini saya ajarkan teori atau tekniknya menjadi seorang penyembuh atau pitulungan menggunakan olah pernafasan. Dan ini harus sering-sering dilatih buat teman-teman. Yang pertama kita harus bisa mengolah rasa. Dan rasa itu adanya di dada. Jadi kita pernafasannya melalui hidung, kemudian kita simpan dada.
kita buang lagi melalui hidung. Dan yang kedua itu olah pernafasan di bagian atas, yaitu bagian kepala. Ini punjernya ya ini. Yaitu kita sudah merasakan sakitnya orang itu, kemudian kita buang melalui pikiran kita, orang ini sembuh, pasti sembuh. Karena kita sudah bisa mengolah rasa kita sendiri. Rasa kita juga sama dengan rasa si pasien, rasa yang akan kita tolong. Karena kita unsurnya sama, dia manusia, kita juga manusia. Sama-sama tercipta, sama-sama ada yang menghidupkan. Jadi rasa itu bisa kita samakan. Nah, untuk yang kedua, ini yang perlu diperhatikan, yaitu kefokusan kita terhadap pasien. Untuk yang kedua ini berkaitannya tentang cara kita menyampaikan atau komunikasi itu sangat berpengaruh, yaitu mensugesti si target atau si pasien agar mengeluarkan semua keluh kesahnya, apa yang dia rasa selama ini, apa yang menjadi unek-unek dia selama ini, itu biar diungkapkan semua, dikeluarkan. Karena asalnya penyakit tadi dari pikiran, jadi dia memikirkan suatu hal yang negatif apapun, itu biar dikeluarkan semua, biar dia mengungkapkan si pasien. Jangan sampai kalian memotong pembicaraan tersebut, biarkan berjalan agar semua mengungkapkan, si pasien mengungkapkan semua keluh kesahnya. Ini kuncinya, kunci utamanya di sini. Ketika si pasien sudah mengungkapkan semua rasanya ataupun keluh kesahnya, baru kita melanjutkan untuk berkomunikasi, memasukkan sebuah sugesti atau afirmasi ke orang tersebut, kepada si pasien. Kita kasih motivasi, kita beri sugesti yang untuk penyemangat hidup agar dia mau sembuh. Nah, kemudian kalau si target atau si pasien masih kurang yakin, baru kita menggunakan perantara. Bisa menggunakan air, kita bacakan, kita transfer energi, kemudian suruh minum, ataupun kita menggunakan energi yang kita salurkan ke telapak tangan, kita hilangkan ataupun kita buang energi yang negatif yang menjadi penyakit. Itu bisa melalui pernapasan. Dan tentunya kalau kita ingin menolong, tolong jangan memanfaatkan, karena si pasien sangat yakin ingin disembuhkan oleh kita. Jadi pernapasannya, kalau ingin transfer ke tangan, misal nih ada anak kecil sakit panas, kita transfer energi di tangan kiri, karena sifatnya tangan kanan dan kiri ini berbeda. Kanan itu panas, yang kiri itu dingin. Jadi kita tahan napas, kita fokuskan ke titik tangan kiri, yaitu ke telapak tangan kita. Kita salurkan energi di tangan kiri kita. Kemudian kita pegang bagian leher belakang si anak tersebut, ataupun ini bayi juga bisa. Untuk yang rewel malam hari, nggak mungkin kita keluar bawa bayi malam-malam, tengah malam. Jadi buat orang tua juga ini perlu sebenarnya, karena ini ilmu yang mudah dipelajari asalkan mau dan niat. Kita tahan napas, kita salurkan energi di tangan kiri, kita tempelkan di leher belakang si anak. Ketika kita menarik nafas, sambil kita menyalurkan energi ini tadi di tangan, kita salurkan juga di bagian area kepala, yaitu anak ini sembuh. Anak ini sembuh, anak ini kita transfer atau kita beri energi yang positif. Dari leher kita turunkan ke bawah, kemudian kita buang. Ini sambil mengeluarkan nafas dari hidung, sekuat-kuatnya, tidak apa-apa. Karena ini untuk meyakinkan diri kita juga
bahwa panasnya hilang. Jadi menarik nafas, kita sudah pegang di bagian leher belakang, kemudian kita turunkan, kita buang bareng dengan keluarnya angin dari hidung, nafas dari hidung. Cukup simple, tapi juga butuh untuk sangat yakin ya, karena ini ilmu yang sebenarnya juga bersifat rahasia, karena mudah dipelajari dan simple. Kalau di luar sana pasti akan diberi tahap-tahap, diberi level-level untuk belajar seperti ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, buat teman-teman. Terus dukung channel saya Ngaji Pikir, kita belajar mikir, belajar paham. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, di-share juga video saya sebanyak-banyaknya. Terima kasih dukungannya, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.